Shalom, selamat pagi teman-teman Youth GKI Kanaan. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini hari Rabu tanggal 30 Desember 2020. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Imamat pasal yang ke-15 teman-teman, dengan sebuah tema yaitu memaknai segala tindakan dari kacamata kekudusan. Memaknai segala tindakan dari kacamata kekudusan. Itulah sebabnya teman-teman, pada hari ini Koko mau ngajak setiap kita untuk kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita. Imamat pasal yang ke-15, kita akan memperhatikan satu perikop ini bersama-sama. Mari kita sama-sama membacanya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu. Bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang-barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada suatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belanga tanah, dan itu haruslah dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan, dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam harus mempersembahkannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu haruslah dicuci dengan air, dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air, dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam di pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, karena lelehannya yang najis itu. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya, bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan, atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengeluarkan lelehan, atau tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Nah, teman-teman, cukup panjang sekali firman Tuhan yang kita sudah baca hari ini. Tapi teman-teman, di dalam perikop yang kita sudah baca, sesungguhnya mau memberitahu kepada kita tentang konsep kekudusan yang utuh yang Tuhan ingin kita sama-sama miliki. Itulah sebabnya teman-teman, jangan memandang kekudusan itu hanya bicara tentang setiap aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan. Tidak, teman-teman. Tetapi sesungguhnya ketika kita bisa menjaga diri kita dengan baik, ketika kita bisa merawat diri kita dengan baik, bagi perempuan di dalam bagian ini dikatakan cemar kain, begitu kan ya. Nah, teman-teman, kita betul-betul bisa belajar bagaimana menjaga diri kita dengan baik, dan juga kita sebagai laki-laki bagaimana kita juga menjaga kekudusan sampai nanti kita bisa merayakannya ketika kita sudah menjalani pernikahan bersama dengan pasangan yang Tuhan sediakan untuk kita. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita melihat bahwa begini, Tuhan ini bukannya ngelarang-larang kita terus dan ingin mengekang kita. Enggak, teman-teman. Karena sesungguhnya ketika kita sadar bahwa hidup kita bukan berbicara tentang satu bagian-bagian tertentu saja, bahwa seluruh hidup kita seharusnya berbicara tentang Allah yang hidup, seharusnya teman-teman kita bisa menyadari satu hal, bahwa hidup kita itu harusnya memancarkan kekudusan Tuhan. Kenapa? Karena teman-teman, dengan kekudusan itulah kita bisa sungguh-sungguh mengenal, dan juga kita bisa sungguh-sungguh berelasi dengan Tuhan. Bukankah teman-teman di dalam iman kita juga kemudian mengenal Yesus Kristus yang bahkan datang untuk setiap kita, datang sebagai tebusan untuk setiap kita. Nah, teman-teman, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini mau mengajak kita sama-sama untuk kita menyadari satu hal, bahwa sesungguhnya teman-teman, hal yang tidak mungkin, yaitu untuk berelasi dengan Tuhan, itu jadi mungkin dengan kehadiran Tuhan Yesus.
Itulah sebabnya teman-teman, bukan berarti kita jadi seenaknya dengan diri kita, enggak. Ayo teman-teman, jaga diri, jaga kekudusan kita. Sama seperti yang Imamat pasal yang ke-15 telah ajarkan kepada setiap kita, bahwa sesungguhnya teman-teman, jangan sampai mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Jangan sampai teman-teman, karena dosa-dosa kita jadi kesulitan untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys, itu tadi saat teduh kita pada hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk selalu menjaga kekudusan diri kita. Nah, untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya kami dapat mengikuti saat teduh bareng secara online, Tuhan. Kiranya juga Kau berkati saat teduh kita pada hari ini, Tuhan. Tuhan, kiranya juga kami dapat selalu menjaga kekudusan diri kami masing-masing, Tuhan. Kau hindarkan juga, Kau ingatkan kami, Tuhan, supaya kami dapat menghindari hal-hal yang negatif, Tuhan. Tuhan, kiranya doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah, teman-teman jangan lupa ya, besok bakal ada saat teduh lagi di channel ini. Jangan lupa buat teman-teman, bagiin materi ini ke teman-teman yang lain, supaya banyak yang mendapat berkat. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan atau pergumulan, teman-teman bisa DM Insta Youth GK Kanaan, dan teman-teman juga bisa dengerin podcast dari Youth GK Kanaan di Spotify. Untuk setiap hari Sabtu, kita selalu ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Untuk linknya, teman-teman nanti akan di-share di grup WA atau grup lain teman-teman. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, balik lagi di obrolan santuy anak milenial. Ngomong-ngomong akhir tahun, gimana nih 2020-nya? Baik? Nggak baik? Ada baiknya, ada buruknya sih sebenarnya. Aku malah belum wisuda tuh. Nah itu ketunda tuh, harusnya kan tahun ini, tapi tahun depan dan nggak tahu kapan. Oh iya, kok gimana sih cara kita tuh menerima hal-hal itu gitu? Misalnya tadi ketunda atau nggak kerealisasi itu gimana caranya? Iya, satu hal yang kita perlu belajar barengan ya. Berarti kita harus memahami yang namanya waktu Tuhan. Karena kan seringkali kita cuma maunya iyanya doang kan. Oke, tapi kan tadi Koko bilang ada yang surprise gitu kan kok. Gimana cara kayak kita menanggapinya? Nah teman-teman, mari kita tetap berharap. Mari kita tetap hidup dalam pengharapan.